Sampai kemudian ya akhirnya cerita ini terbongkar. Iya yang mulia. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri, menyampaikan, bro, ini Richard rubah keterangan. Loh, siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? Bintang 2 di Mabes Polri. Namanya? Kepala Divisi TIK. Namanya? Irjen Slamet. Ini Slamet ya. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini Richard rubah keterangan. Merubah keterangan. Saya bilang rubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Wah, saya kaget. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan saya, baru saya akan ikut. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya. Iya. Itu yang kemudian diakui bohong katanya di persidangan kami. Iya. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini, saya siap untuk bertanggung jawabkan. Ya, kemudian saya dibawalah, kemudian dipatsuskan hari itu. Kemudian 7-8 Baik, tanggal 5 itu saudara kemudian mengakui? Belum ya, Belum. saya tidak mengakui karena Richard membuka. Pertanyaannya mengakui bukan masalah penembakannya, tapi skenario cerita itu Belum saya. tentang pelecehan. Belum. Saudara akui? Belum. Kapan saudara akui itu? Tanggal 8 ya, Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. 3 hari setelah itu. 3 hari setelah itu. Apa yang menyebabkan saudara mengakui? Karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka Semua akan kita jadikan tersangka di rumah Duren 3. Siapa aja itu? Istri saya, kemudian Ricky, Kuat, Richard, dan saya. Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya. Saya nggak kuat yang mulia. Gitu ya. Jadi saya. Jadi sebenarnya cuma 5 ya yang akan dijadikan tersangka begitu ya. Iya yang mulia. Yang lainnya? Nih mereka? Nggak ada yang mulia. Nggak tahu saudara? Nggak tahu. Setelah Kenapa itu kemudian jadi tersangka saudara nggak tahu? ya karena dianggap mereka semua tahu skenario itu. Begitu ya? Iya yang mulia. Baik. Saudara mengaku itu di tanggal 8. Ya, pada ya. saat apa itu saudara mengaku di tanggal 8? Saat, diperiksa. Apakah saudara pada waktu itu akan sidang kode etika Belum, atau ya, belum? Belum yang mulia. Belum ya? Waktu itu tim sus dipimpin Wakapolri yang Ya. kemudian saya berikan penjelasan keseluruhan. Karena Di tanggal 8 itu? Saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban. Ya. Tapi kemudian seperti ini ya, saya pasti merasa bersalah yang mulia. Ya, baik. Kemudian ini yang tadi saudara sebutkan bahwa 5 orang kemudian mereka sudah mengakui. Apakah saudara sempat bertemu dengan Baradae Saya tidak dari pernah, tanggal 5 sampai 8? tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Kapan saudara kemudian baru bertemu dengan Baradae? Pada saat konfrontir itu pun lewat Zoom. Tanggal berapa? Saya lupa yang mulia. Berapa hari setelah dari tanggal 8? Seminggu atau 2 minggu. Seminggu. Apakah saudara pertanyakan tentang pengakuan dia bahwa saudara yang menembak seluruhnya kepada Baradae? Waktu itu dia rubah lagi keterangannya. Bahwa dia menembak 4 kali, 3 kali dulu, saya 2 kali, kemudian terakhir 4 kali sekali. Berapa itu? Maksudnya 3, 4? beberapa kali perubahan. Oh, berubah-ubah. Dia nembak 3 kali, saya 2 kali, kemudian yang terakhir sampai dengan persidangan kemarin dia nembak 4 kali, saya sekali. Itu ya. Ya saya tetap menyampaikan dalam persidangan saya tidak melakukan penembakan. Saudara tidak menembak ya? Iya yang mulia. Itu nanti di perkara saudara yang Iya sana, yang mulia. ya? Kemudian saya juga melaporkan bahwa di tanggal 8 itu saya hubungi istri saya
kamu datang ke Makobrimob, saya bilang. Ini sudah ada jaminan kamu tidak jadi tersangka, kamu ceritakan peristiwa mulai dari Magelang. Kemudian Kuat Ma'ruf juga waktu itu belum mengakui di tanggal 8, meskipun sudah jadi tersangka. Saya telepon, saya sampaikan, Kuat, Bapak udah ngaku, kamu ceritain sebenarnya aja kejadian itu. Kemudian berlanjutlah sampai sekarang ya, Mas. Gitu ya? Iya, ya, Pada akhirnya mereka mengaku semua? Menceritakan sejujurnya? Menceritakan sejujurnya, tapi bahwa kemudian peristiwa pelecehan memang tidak ada? tidak ada, tapi kejadiannya di Magelang. Oh, yang di sini yang tidak ada? Yang di tapi sini yang di yang tidak Magelang ada? Iya, yang mulia. Seperti itu ya. Baik, setelah itu bagaimana saudara tahu kok mereka kemudian menjadi tersangka? Kami ketemu di Patsus Makobrimob yang mulia. Patsus itu apa itu? Penempatan khusus. Penempatan khusus di Makobrimob. Iya, yang mulia. Waktu itu saudara bertemu dengan siapa di sana? Hendra dulu, setelah itu Agus, nyusul yang lain lah. Saya yang lain-lainnya. Santo. Saat saudara bertemu dengan Hendra, Iya, karena iya. saudara sudah berkata bohong, apa yang disampaikan Hendra kepada saudara? Ya, saya sampaikan cerita yang sebenarnya itu. Di tanggal 8 itu kah atau Di tanggal 8 itu pada saat ketemu pada waktu di Makobrimob. Makobrimob, Patsus tadi itu ya? Iya, yang mulia. Apa reaksinya? Ya, pasti marah, cuma kan ya gimana, saya duluan menyampaikan permintaan maaf saya. Ya, kemudian tidak ada yang diucapkan oleh dia? Saya sudah lupa yang mulia. Tapi ada? Ya, saya sudah lupa yang mulia apa yang diucapkan. Kalau sudah lupa berarti ada yang dikatakan cuma lupa. Iya, yang mulia. Gitu ya? Ada yang katakan saudara sudah tidak ingat. Itu yang saudara di tanggal 8 itu hanya dengan Hendra ini aja saudara bertemu? Dengan yang lainnya? Kan satu. Di Patsus itu? Oh iya, ketemu semua. Agus, semuanya? Agus, yang lainnya bagaimana? Kalau Arif Enggak pernah bertemu di Patsus? Enggak ketemu. Kemudian dengan Agus? Agus sama yang mulia, sampai sekarang masih bareng. Bersama-sama dengan Hendra bertemunya? Iya, yang mulia. Reaksi Agus apa? Ya, diam aja? Diam aja yang mulia. Diam aja ya. Tapi diawali saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf saya. Apa tidak ada penyampaian dia kenapa kok sampai seperti ini, terus dari karir saya atau segala macam tentang itu? Saya sudah menyampaikan itu yang mulia di setiap tingkat pemeriksaan. Di sidang kode etik pun saya sampaikan. Bukan kepada dia mengatakan itu kepada saudara, enggak? Itu yang pertanyaannya. Ya, saya sudah lupa, tapi ada yang Lupa disampaikan. Ya, mulia. Lupa. Tentang yang saya tanyakan tadi tidak ada ya dia sampaikan? Tidak yang mulia. Tidak ada ya? Iya, mulia. Baik, ini di tanggal 8 ya, saudara sudah ceritakan itu semuanya. Ya, sebelum tanggal 8, ya, adakah kemudian di antara para terdakwa ini yang menceritakan tentang video yang ada di DVR Pos Satpam depan rumah saudara? 8 Agustus. Sebelum 8 Agustus? Hanya Arif, tapi itu dari laptop dan flash disk, bukan dari DVR. Iya. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 itu yang 13 itu ya? 13 Juli. Pertanyaan saya bukan di situ. Dari rentang waktu 13 Juli sampai kemudian saudara mengakui dan menyatakan bersalah, meminta maaf kepada mereka ini, apakah ada yang sudah menceritakan tentang video itu yang pernah dilihat oleh mereka berempat tadi kepada Belum ada. pihak penyidik? Belum ada. Arif, Tidak ada. di situ dia sampaikan. Dengan siapa saja, Arif? Waktu itu Arif sendiri di ruang kerja dalam saya. Nah, kemudian dia sampaikan, mohon izin komandan, kami sudah lihat CCTV ini tidak sesuai dengan preskon dari Kapolres Selatan. Saya bilang apanya nggak sesuai. Kalau preskon itu komandan masuk sudah kejadian. Tapi ini komandan masuk, Yosua masih ada. Saya kaget ya mulia. Waduh, masa kamu nggak percaya sama saya?
Siapa aja yang lihat? Cuk, Baikuni dan Ridwan. Ya sudah, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Ada di mana rekaman itu? Ada di laptop dan flash disk Baikuni. Kemudian saya sampaikan, hapus dan musnahkan semua. Dalam kondisi seperti itu saya yakin Arif pasti bimbang antara harus melaksanakan perintah saya atau tidak. Tapi saya, ya salah saya sih di situ yang mulia, di memerintahkan hal yang salah terhadap. Baik, kalau saudara katakan tadi kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Iya yang mulia. Itu maksudnya apa itu? Ya biar jangan mereka bocorkan yang mulia. Konsekuensinya apa kalau bocor? Ya, Apa sebenarnya sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? tidak sampai segitulah. Lah iya, karena mereka takut itu. Ya, dia gemetar katanya ketika saudara katakan demikian. Sudah pasti yang mulia. Itulah secara psikis. Makanya pertanyaan saya sendiri seperti itu. Iya yang mulia. Konsekuensinya apa? Kan jadinya seperti itu. Iya yang mulia. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudara akan dia? Siapa? Akan apa saudara akan mereka? Oh, saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apakan yang mulia. Tapi saya yakin lah pasti dia secara psikis pasti akan melaksanakan. Saudara tahu lah ya. Saya tahu yang mulia. Baik, kemudian sampai kemudian ya itu kan di tanggal 14 ya. 14. Tanggal 13 ya. 13 selesai pagi, saya minta Hendra untuk menghadap ke ruangan untuk melaporkan kegiatan dari Jambi. Kemudian meminta untuk mendampingi 3 anggota yang akan diperiksa di Bareskrim. Siapa aja itu? Ricky, Richard dengan Kuat. Terus yang lain lagi apa? Itu aja yang mulia. Terkait dengan CCTV yang sudah dilaporkan itu apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Hendra? Oh tidak ada masalah CCTV. Tidak ada? Tidak ada yang mulia. Apa dia sudah tahu? Dia tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Apa saudara beritahu? Tidak yang mulia. Apa saudara mintakan kepada Hendra untuk memastikan bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Karena saya kan khawatir kalau saya memberitahu ke Hendra dia nurut atau tidak kan begitu. Tapi kalau kepada Arif pasti nurut. Seharusnya nurut ya, karena dia paling junior waktu itu. Bandel Hendra ini menurut saudara? Bisa ditanya ke polisi-polisi. Loh saya nanya kepada saudara. Iya. Ya. Bukan Karena, bandel yang mulia. Enggak, maksudnya saudara jawab tadi karena bisa saja dia tidak nurut kan gitu. Ya. Makanya kalau seperti itu bandel dia kan gitu jadinya. Bukan bandel yang mulia. Apa? Karena sepengetahuan saya kan setingkat di atas yang bersangkutan. 15 tahun di Propam ini dia punya integritas. Iya. Dan saudara tahu persis integritas seperti apa. Iya. Ya. Ada potensi juga untuk akan membocorkan nantinya. Maksudnya, iya. Iya. Ya. Karena pada saat dia mengetahui pada waktu akan dilakukan pemeriksaan kode etik, dia bicara. Ya. Bicara sama Agus, kita dikadali. Iya yang mulia. Iya, bahasa itu yang muncul. Makanya kenapa saya katakan kepada saudara, saya tanyakan, bandel. Ya paling tidak kalau 1 digit di atas bisalah gitu ya. Daripada dia melawan perintah saya, mendingan saya tidak usah beritahu yang mulia. Ya, itu ya.